Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Battle Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak Anda untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Apabila tidak ada, Mama Papa dapat menggunakan gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik, seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh ya Papa Mama, anak-anak kita melihat teladan kita. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa dapat menanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa Mama, tolong bantu anak-anak mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan, anak-anak dapat menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema dibagikan secara online. Apabila Papa Mama belum mendapatkannya, Papa Mama dapat memperolehnya di Instagram @battlekidsbdg. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar? Kalian semua sehat dan siap memuji Tuhan kan? Yuk sama-sama kita nyanyi. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukan nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Ingat ya, T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukan nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukan nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Put your hands together. All right. Everybody now. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lupa
lumpuh melompat. Wow, 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 hompilah hompimpa. Yesus jagoanku, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Everybody now. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, 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 hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, 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 hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam sekali. Aku cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam sekali. Cintaku dalam, 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 dalam sekali. Cintaku dalam, dalam sekali. Aku tresno Yesus, aku tresno Yesus. Jero, jero, jero banget. Aku tresno Yesus, jero, jero, jero banget. Tresnoku ro, jero, jero, jero banget. Tresnoku ro, jero, jero, jero banget. I love you Jesus, I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart, think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Adik-adik, ingat, hanya ada satu Tuhan yang dapat menyelamatkan kita dari maut. Namanya Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita menyembah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu
Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan tolong ajar kami, ajar kami agar kami bisa mengerti setiap firman Tuhan yang akan diajarkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengar firman Tuhan, mari kita katakan amin. Nah, shalom adik-adik, balik lagi sama kakak Aldi. Nah, kakak Aldi hari ini mau cerita nih, mau kembali menceritakan firman Tuhan sama adik-adik. Nah, adik-adik ingat gak minggu lalu kita belajar apa? Ayo, ada yang masih ingat atau udah lupa? Nah, dari materi minggu lalu, minggu ini kakak mau mengajarkan materi baru yang berjudul, ini dia, judulnya adalah Patung Anak Lembu Emas. Kalau adik-adik pengen baca, bacaannya ada di Keluaran 32, ayatnya dari 1 sampai beres, sampai Keluaran 32-nya beres. Nah, tapi hari ini kakak mau bicara soal patung anak lembu emas. Nah, adik-adik kakak punya apa nih? Kakak punya ini. Adik-adik tahu ini burung apa? Ada yang tahu ini binatang apa? Bukan burung kakatua ya. Nah, ini adalah burung beo. Burung beo adalah burung yang pintar. Kebetulan kakak Aldi punya burung beo, tapi udah meninggal burung beonya. Nah, padahal baru kemarin ini meninggal burung beonya. Nah, burung beo ini kenapa pintar? Karena burung beo ini bisa menirukan suara kakak Aldi. Contohnya, ini contohnya burung beo. Kalau kakak Aldi ngajarin burung beo bicara selamat pagi. Nah, nanti burung beo ini akan bicara ngikutin apa yang kakak Aldi contohkan, apa yang kakak Aldi ajarin. Jadi nanti burung beonya bisa bilang selamat pagi. Seperti itu adik-adik. Kenapa burung beo itu pintar? Karena Tuhan menganugerahkan mungkin otaknya yang lebih cerdas daripada burung-burung lain. Ada burung yang seperti itu, namanya burung kakatua juga. Burung kakatua juga pintar seperti burung beo. Nah, bicara soal mencontohkan, adik-adik, ada nih cerita di Alkitab. Pada waktu itu ada hamba Tuhan yang bernama Musa. Dia itu sedang di Gunung Sinai. Di puncak Gunung Sinai bertemu sama Tuhan selama 40 hari lamanya. Wah, lama banget dong, 40 hari lagi ada di puncak gunung. Enggak dingin kak? Enggak kepanasan kak? Enggak apa kak? Ya, itu dia. Dia bersama dengan Tuhan sedang bertatap muka dengan Tuhan selama 40 hari. Nah, Musa ini ceritanya lagi membawa bangsa Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir. Nah, waktu itu Musa lagi di Gunung Sinai 40 hari. Waktu itu bangsa Israel semua pada mengeluh. Aduh, ini kok Musanya kemana sih? Aduh, ini Musanya 40 hari di atas gunung masih hidup atau enggak? Nah, adik-adik pernah enggak adik-adik itu naik ke puncak gunung? Kalau lagunya ada naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Nah, ternyata di puncak gunung itu anginnya kenceng, udaranya dingin. Bahayanya kenapa? Karena kalau saking terlalu dingin ya, tubuh kita bahkan bisa meninggal karena terlalu dingin. Penyakitnya namanya hipotermia. Nah, adik-adik, tapi ternyata Musa ini di atas gunung bersama dengan Tuhan. Dia bersama dengan Tuhan, dan pastinya kalau orang bersama dengan Tuhan itu pasti aman, adik-adik. Nah,
Musa ini sedang berbicara sama Tuhan di Gunung Sinai. Orang Israel, bangsa Israel di bawah itu marah dan minta kepada Harun. Harun siapa adik-adik? Ingat? Ya, kakaknya Musa, saudaranya Musa. Nah, minta sama Harun, tolong buatin Tuhan bagiku. Tolong bikin Tuhan yang baru buat saya, katanya. Dan Harun itu mencontohkan, Harun itu membuat Tuhan yang baru dari emas. Dari emas dia pahat sehingga menjadi patung anak lembu. Nah, anggap contoh ini adalah sebagai seorang ini patung anak lembunya. Bangsa Israel menyembah, bangsa Israel berdoa kepada patung ini. Dan pada akhirnya bangsa Israel itu bilang bahwa patung lembu ini itu yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Padahal Tuhannya bukan yang ini. Tuhannya adalah Tuhan sedang berbicara bersama Musa di Gunung Sinai. Nah, itu yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Ketika Tuhan melihat bangsa Israel sedang berbicara seperti itu sama Harun, Tuhan marah. Tuhan marah dan bilang sama Musa, Musa itu lihat bangsanya di bawah lagi nyembah Allah lain. Akhirnya Musa disuruh turun sama Tuhan. Musa ngomong sama Harun, dia marah. Dan pada akhirnya bangsa Israel mendapat hukuman dari Tuhan. Walaupun tidak semuanya dibinasakan, tidak semuanya dihilangkan. Karena waktu itu Musa sempat nawar sama Tuhan, berdialog, berdiskusi. Aduh Tuhan, jangan hukum bangsa ini terlalu keras. Jangan sampai Tuhan membinasakan mereka, karena mereka yang Tuhan sudah keluarkan dengan kehebatan Tuhan yang luar biasa. Musa bilang seperti itu sama Tuhan. Nah, Tuhan itu akhirnya hatinya Tuhan, oh ya udahlah. Tapi tetap saja ada yang dihukum, sampai 3.000 orang dihukum. Nah, di sini kita belajar apa yang Harun lakukan. Harun itu yang tadi, dia yang membuat apa? Membuat patung lembu, patung anak lembu. Yang dimana Harun membuat patung anak lembu ini, dan pada akhirnya semua bangsa Israel mengikuti untuk menyembah patung ini. Nah, adik-adik, disinilah kesalahan di mana Harun memberikan contoh yang salah, teladan yang salah. Nah, adik-adik, kita sebagai orang Kristen harus mengikuti teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, di mana kita harus mengasihi sesama, harus mengasihi orang tua, taat, hormat kepada orang tua. Kita nggak boleh balas teman yang jahat dengan kejahatan, dan kita harus baik sama orang lain. Bahkan Tuhan Yesus saking baiknya dia rela mati di kayu salib buat adik-adik dan kakak, buat semua orang yang ada di dunia. Dan itu adalah teladan yang harusnya, contoh yang harusnya kita ikutin. Jangan kita ikutin contoh yang salah. Kalau adik-adik punya teman yang memberikan contoh yang salah, jangan adik-adik ikutin. Kita harus mengikuti contoh Tuhan Yesus. Dan adik-adik bukan cuma sampai situ, tapi kita juga harus mengikuti teladan Tuhan Yesus dengan memberikan contoh yang baik sama orang lain. Misalnya kakak punya kakak perempuan. Nah, kakak punya cici nih. Kakak harus memberikan contoh yang baik sama cici. Dengan cara kakak gak boleh marah-marah, kakak gak boleh bentak-bentak, kakak kalau manggil orang gak boleh teriak-teriak, kalau manggil orang permisi, harus permisi dulu, masuk ke kamar orang harus ketok pintu dulu. Dan itu adalah contoh teladan yang baik. Nah, adik-adik, hidup ini pilihan. Adik-adik mau pilih yang mana? Jadi yang baik atau yang buruk? Pasti dong adik-adik Battle Kids semua ini, yang dari Mekarwangi, dari Hyper, dari Kopo, dari Tasik, dari manapun, pasti pengennya jadi contoh teladan yang baik untuk sesama dan untuk teman-teman. Nah, jadi
ketika kita memberikan contoh yang baik, orang lain juga akan menirukan yang baik. Sama seperti burung beo. Kalau kita bilang sama burung beo selamat pagi, nanti burung beo akan menirukan kata-kata kita. Nah, tapi kalau misalnya kita menirukan, memberikan contoh kata-kata yang buruk, misalnya kamu jelek, nah nanti burung beo juga akan ikutin kamu jelek. Nah, kan nggak boleh gitu. Kan kita harus memberikan contoh yang baik. Maka orang-orang juga akan menirukan contoh yang baik dari kita, gitu adik-adik. Nah, jangan lupa hari ini kakak punya ayat hafalan. Ayat hafalan di sini adalah 1 Timotius 4 ayat 12b. Tunggu, kakak mau ambil Alkitab, kita mau baca ayat hafalan hari ini. 1 Timotius 4 ayat 12b. Nah, adik-adik jangan lupa ya, Alkitabnya dibuka, dibaca, dan kita baca bareng-bareng. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kita ulangin sekali lagi, dihafalin ya. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, adik-adik, itu dia ayat hafalan kita hari ini. Jangan lupa dihafalin, jangan lupa untuk dipahami, untuk dipraktekkan. Kita harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam tingkah laku kita, kesetiaan kita, kasih kita, bahkan dalam kesucian kita. Biar apa? Biar Tuhan Yesus ikut senang sama apa yang kita lakukan. Oke? Siapa yang siap hari ini untuk jadi teladan? Yang siap bilang sama kakak, aku siap untuk jadi teladan yang baik. Nah, bilang ya, 1, 2, 3. Aku siap untuk jadi teladan yang baik. Oke adik-adik. Sudah, firman Tuhan sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mau jadi teladan yang baik Tuhan. Tidak seperti Harun, tapi kami mau menjadi teladan yang baik. Biar orang-orang dapat melihat Tuhan Yesus hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, oke, sampai bertemu minggu depan lagi sama kakak Aldi atau sama kakak-kakak yang lainnya. Bye-bye. Berpegang pada Tauratmu dan seharusnya dan sahabat. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak selalu harap kalian dalam kondisi yang luar biasa. Kakak Jovi mau appreciate seluruh anak Bethel Kids yang sudah selalu rajin untuk mengumpulkan gema, ayat hafalan, dan juga aktivitas setiap minggunya. Kalian luar biasa, hasil-hasilnya juga bagus-bagus.
Nah, Kakak Jovi juga ingin terus mengingatkan bagi teman-teman Beta Kids Bandung untuk terus rajin mengumpulkan gema ya. Kumpulkan gema ke masing-masing kakak-kakak pembina di bawah ini. Nih, dicatat ya. Kemudian Kakak Jovita juga mau mengingatkan dan mengajak seluruh anak-anak Beta Kids di seluruh cabang untuk memberikan atau mengumpulkan video berupa ayat hafalan dan foto berupa aktivitas. Nah, video ayat hafalan dan foto aktivitas harus dikumpulkan paling lambat hari Selasa. Kumpulkan ke alamat email betakids@gbibetel.org seperti di bawah ini. Oke? Nah, ketika kalian mengumpulkan, jangan lupa tulis di kolom subjek atau judul email dengan nama, jenis pengumpulan, dan kelas kalian ya. Misalnya, Jovita, strip, video, ayat hafalan, strip, kelas TKB. Jadi kakak-kakak tahu, oke? Jangan lupa ya. Nah, aktivitas dan ayat hafalan yang kalian kumpulkan paling lambat hari Selasa akan ditayangkan di ibadah online minggu depan. Oke? Nah, sekarang yuk sama-sama kita lihat dan simak aktivitas yang akan kita lakukan minggu ini. God bless you. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Kakak percaya adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Perkenalkan, nama kakak Kak Desi. Nah, kakak senang melihat adik-adik yang begitu semangat dalam mengumpulkan ayat hafalan dan juga mengikuti setiap aktivitas. Nah, sebelum aktivitas kakak minggu ini, ada beberapa hal yang akan kakak sampaikan. Yang pertama, adik-adik dalam menghafal ayat hafalan juga mengikuti aktivitas minggu ini, adik-adik boleh kumpulkan paling lambat hari Selasa ya, supaya bisa ditampilkan di ibadah online minggu depan. Adik-adik tulis namanya, terus video aktivitas atau video ayat hafalan, juga adik-adik sertakan kelas berapa. Yang berikutnya, pengumpulan ayat hafalan atau aktivitas tidak dibatasi jumlahnya, jadi adik-adik di semua cabang bisa mengikutinya. Nah, sekarang kita ikuti yuk aktivitas minggu ini. Kita siapkan dahulu bahannya, 1 lembar kertas HVS, kertas origami, pensil warna atau spidol warna hitam, pensil, gunting, dan lem. Nah, kita mulai ya adik-adik ya. Dengan kertas HVS ini kita lipat menjadi dua. Kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, setelah kita lipat menjadi 2 bagian, di bagian yang sebelah kiri kita akan gambar wajah yang tersenyum. Dan di bagian sebelah kanan kita akan gambar wajah orang cemberut. Kita mulai ya adik-adik ya. Gambar wajahnya bebas, adik-adik bisa menggambar menurut keahlian adik-adik, dan kakak percaya adik-adik bisa menggambar lebih bagus dari kakak. Kita mulai ya adik-adik ya. Kita akan menggambar wajah orangnya menurut kepintaran adik-adik masing-masing. Nah, setelah jadi gambarnya seperti ini adik-adik ya. Nah, ini gambar kakak. Nah, gambar kakak seperti ini. Ini gambar yang tersenyum dan ini gambar yang cemberut. Nah, dengan pensil warna hitam ini kita akan tebalkan masing-masing wajahnya ini dan juga bola matanya dengan pensil warna hitam ataupun dengan spidol warna hitam. Nah, setelah kita menggambar wajah ini dengan kertas origami warna merah, kita akan membuat lidahnya. Kita akan membuat 2 lidah. Kita akan bentuk ya adik-adik ya. Kita akan bentuk seperti lidah adik-adik ya. Nah, setelah adik-adik menggambar lidah seperti ini, kita akan gunting. Buat adik-adik yang belum bisa menggunakan gunting, adik-adik bisa minta tolong sama papa mama, cici atau koko supaya adik-adik tidak terluka. Kita akan gunting perlahan-lahan ya adik-adik.
gambar lidahnya akan menjadi seperti ini. Setelah adik-adik mempunyai dua gambar lidah ini kita akan tempelkan di bibir orang-orangan yang tadi adik-adik gambar. Nah, satu di sebelah sini, nah satu lagi di wajah yang cemberut. Kita akan tempel menggunakan lem, ujungnya saja adik-adik ya, ininya aja kita akan tempel. Satu lagi kita tempelkan di wajah yang cemberut. Nah, hasilnya akan seperti ini adik-adik. Nah, di lidah yang gambarnya tersenyum, kita akan tulis ayat hafalan kita minggu ini. Nah, ayat hafalan kita apa ya minggu ini adik-adik ya? Ayat hafalan kita tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Kita akan tulis 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang percaya. Terus yang satu lagi buat apakah? Yang satu lagi kita akan tulis, seringkali kita bersungut-sungut ya adik-adik ya, seperti bangsa Israel. Dari keluar Mesir menuju ke tanah Kanaan, seperti firman Tuhan tadi, katakan terus bersungut-sungutan. Apa sih sungut-sungutan yang sering kita keluarkan sehari-hari ini? Misalnya adik-adik masih suka marah-marah, tulis adik-adik suka marah-marah, suka bentak-bentak, adik-adik malas baca firman Tuhan, malas berdoa. Nah, seperti ini adik-adik ya. Nah, mengingatkan kita bahwa dalam diri kita harus terus tersenyum, penuh ucapan syukur, tidak boleh seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut. Nah, aktivitas minggu ini seperti ini adik-adik ya, kita diingatkan dalam kehidupan kita setiap hari supaya kita terus mengucap syukur. Nah, aktivitas ini kakak akhiri dan tetap semangat ya adik-adik ya. Sampai berjumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Aku mau menolong kamu selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau pegang pada Tauratmu selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku akan berpegang pada Tauratmu selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Tauratmu selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang kepada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Tauratmu selamanya. Amin.
Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Amin. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Amin. 119 ayat 44a. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Amin. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Bye-bye. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Go. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Pegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Mazmur 119 ayat 44. Halo, namaku Justin. Aku akan menyampaikan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Taurat-Mu selamanya. Terima kasih. Mazmur 119
ayat 44a. Aku mau berpegang pada Tauratmu selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Tauratmu selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang kepada Tauratmu selamanya. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Tauratmu selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Tauratmu selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Mazmur 119 ayat 44. Hendaklah aku berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Tauratmu selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Tauratmu untuk selamanya. Terima kasih, dadah. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang kepada Tauratmu senantiasa. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Tauratmu selamanya. Terima kasih. Dadah. Mazmur 119 ayat 44. Aku mau berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Haleluya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seharusnya dan selamanya. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Tauratmu selamanya. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Tauratmu selamanya.
119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang kepada Tauratmu senantiasa. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu selamanya. Amin. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku mau berpegang pada Tauratmu selamanya. Amin. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku akan berpegang pada Tauratmu selamanya. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Tauratmu selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Dan terima kasih. Mazmur 119 ayat 44. Aku mau berpegang pada Tauratmu selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Aku mau berpegang pada Tauratmu selamanya. Amin. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau berpegang pada Tauratmu selamanya. Amin. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 119 ayat 44a. Aku mau memegang pada Tauratmu selamanya. Bye. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 44.
Tauratmu untuk selamanya. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa seterusnya dan selamanya. Amin. Bye-bye.